di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi Sabtu 7 November 2020. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu dampak psikis kecanduan gadget yang akan disampaikan oleh narasumber kami Dr. Anastasia Feni, dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Onkologi Solo, dan dipandu oleh moderator Dr. Sela Safitri, dokter umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada channel YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di serial edukasi Cancer Educational Channel. Perkenalkan, saya Dr. Sheila yang berperan sebagai moderator diskusi kita pada hari ini. Kalau kita ngomongin tentang kehidupan sehari-hari, berbagai jenis gadget sudah menjadi bagian hidup kita, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, ataupun sekedar sebagai hiburan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana hampir seluruh pertemuan belajar mengajar maupun pekerjaan dilakukan secara daring atau online, sehingga screen time seseorang berada di depan gadget menjadi semakin lama. Sebenarnya apakah penggunaan gadget yang meningkat dapat menyebabkan kecanduan, dan apa efeknya terhadap penggunanya? Untuk membantu kita lebih mengenal tentang kecanduan gadget, di sini telah hadir seorang dokter spesialis kesehatan jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Onkologi Solo, Dr. Anastasia Feni, SPKJ. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dok. Terima kasih banyak dok sudah menyempatkan hadir di sini. Gimana dok kabarnya? Baik. Walaupun pandemi udah hampir setahun, tetap semangat ya dok ya? Harus Tetap semangat ya dok. Oke dok, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan kecanduan gadget ini? Iya, dari kecanduan gadget, dari kecanduannya sendiri sekarang kan bukan hanya kecanduan dari zat aja ya. Jadi kecanduan itu ada dua ya. Jadi yang pertama disebabkan oleh zat, yang kedua adalah kecanduan perilaku. Nah, perilaku ini kalau zat kita sebagian orang mesti sudah pada tahu lah ya, dari narkoba seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang perilaku ini memang lebih ke perilaku kompulsif. Jadi dia berulang-ulang, jadi selalu aja dilakukan terus-menerus. Biasanya memang internet, gadget, terus kecanduan kayak seperti kecanduan pornografi. Jadi dia selalu melihat konten-konten seperti itu. Terus kalau untuk kecanduannya sendiri, kenapa bisa dibilang ada kecanduan? Karena memang satu tadi perilaku yang berulang. Jadi harus ada perilaku yang berulang dan ada penambahan. Jadi toleransi ya, kita mengatakan toleransi. Jadi dari yang contoh sebagai contoh, pertama dia melihat gadget mungkin sekitar sejam, terus besok dia harus jadi 2 jam, besoknya dia lagi harus jadi 3 jam. Jadi ada penambahan terus menerus yang tidak bisa dikendalikan atau dikontrol seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin gadget ini dok, yang disebut gadget di sini itu apakah hanya terbatas pada alat-alat yang biasa kita sebut gadget seperti alat komunikasi, misal HP atau laptop, atau bisa jenis gadget lainnya yang tidak untuk berkomunikasi, misal PlayStation, Nintendo DS dan sebagainya dok? Bisa. Jadi gadget di sini kan kriterianya lebih ke segala sesuatu yang memang untuk selain untuk memudahkan komunikasi juga untuk yang ada selalu ada yang baru. Jadi yang baru itu artinya ada seti yang baru lagi dan baru lagi kayak gitu. Jadi seti-seti yang terbaru ini yang nanti akan menyebabkan toleransi. Jadi toleransinya gini. Jadi kalau yang pertama kita beli
sudah puas dengan HP merek A dengan fitur-fitur yang sudah ada seperti itu. Nah, terus selang mungkin beberapa saat atau beberapa bulan lagi ada HP yang lebih bagus gitu. Jadi dia sudah tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk tidak membeli HP itu. Jadi dia akan membeli lagi. Jadi supaya dia bisa menunjang keinginannya, keinginan entah dia mungkin bermain sosial media, entah dia mungkin bermain game, atau dia lebih ke apa ya, kayak mengeksplor software-software yang baru kayak gitu. Jadi luas gitu. Gadget berarti tidak harus seperti yang kita kenal sehari-hari, HP, laptop, kayak gitu. Enggak, PS juga. PS kan ada setting-settingan terus kan. Oh gitu. Terus sebenarnya apakah kecanduan gadget ini merupakan salah satu bentuk dari gangguan mental? Iya, jadi kecanduan gadget itu memang sudah dimasukkan dalam gangguan mental. Dari DSM-5 kita kan kriteria diagnosisnya juga dari DSM-5 juga memang sudah disebutkan ya. Itu memang salah satunya kriterianya itu ada perilaku yang berlebihan. Jadi kayak gitu, jadi perilaku yang memang dia terus-menerus sampai melupakan kebutuhan dasarnya. Yaitu yang kedua, dia ada perasaan withdrawal. Nah, perasaan withdrawal ini misal kalau dia tidak bisa mengakses gadgetnya, mungkin mati lampu atau mungkin kuota habis yang kayak gitu, dia langsung akan ada perasaan kayak marah, emosi, jengkel seperti itu. Selain itu juga ada toleransi. Nah, toleransi yaitu tadi dia ada apa? Peningkatan yang terus-menerus yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang terakhir memang ada efek-efek yang merugikan. Nah, efek yang merugikan itu bisa dari fisik, bisa dari psikis. Terus sebenarnya apakah kecanduan gadget ini itu sama dengan ketergantungan gadget ya dok? Semisal seseorang harus menggunakan laptop untuk bekerja, kalau tidak ada laptop dia tidak bisa bekerja. Itu sebenarnya sama nggak sih dok, kecanduan gadget dengan ketergantungan terhadap gadget ini? Sebetulnya kalau kecanduan sama ketergantungan itu sama. Kecanduan dan ketergantungan adiksi, nah itu kan sama ya. Gitu. Cuma kan di sini kita lihat di konteksnya dulu. Kalau memang ada masa-masa seperti inilah, contohnya kayak pandemi ini kan kita memang harus menggunakan gadget untuk bekerja, entah dari anak-anak sampai yang dewasa, kayak dari yang sekolah sampai yang kerja kayak gitu. Nah, kita lihat kalau memang dia menggunakannya untuk kebutuhan yang positif itu kan sekolah, yang memang harus ya. Itu berarti dia bukan kecanduan. Kayak gitu. Jadi dia bekerja harus biasanya kalau di kantor jam 8 sampai jam 2 gitu kerja. Nah, sekarang dia juga harus ngeliatin layar laptop dari jam 8 sampai jam 2. Ya itu bukan masuk ketergantungan. Kayak gitu. Karena memang dia posisinya adalah bekerja. Yang memang sekarang harus dengan cara seperti itu gitu loh. Kan nggak bisa langsung diubah, dia nggak boleh pegang, nanti dia nggak ketergantungan, kemudian nggak kecanduan, nggak mungkin kita melakukan itu gitu. Jadi tapi ya itu setelah dia melihat sampai batasnya jam 2 nih kerja, setelah itu ya dia sebisa mungkin tidak menggunakan lagi untuk yang lain-lain. Yang lain-lain itu mungkin jam 2 dia sudah selesai kerja, sisanya dia main game sampai berjam-jam. Nah, jadi yang main game sampai berjam-jam ini ya nanti akan menimbulkan ketergantungan. Kalau kerjanya enggak. Berarti kecanduan itu sebenarnya harus ada efek rekreasional gitu. Ya, jadi dia kan mencari sesuatu yang dia senangi. Nah, setiap itu kan ibaratnya kayak dorongan primitif kita. Jadi kita selalu akan mencari yang disenangi dan menghindari yang sakit, tidak menyenangkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau dia sudah menemukan yang dia senangi, terus menerus dia melakukan itu, nah itu yang akan menyebabkan ketergantungan. Kalau kerja kan mungkin dia nggak suka kerja, gitu. Jadi ya dia hanya di jam-jam itu saja, ya kan. Jadi istilahnya seperti terpaksa menggunakan jadi ya itu nggak bisa dibilang ketergantungan. Terus sebenarnya kapan sih dok seseorang itu bisa dikatakan mengalami kecanduan gadget? Apakah misal ada batas waktu, misal harus selama 6 jam per hari selama 1 bulan misalnya gitu untuk menentukan seseorang kecanduan gadget?
Nah, kalau untuk batas waktunya itu memang dari beberapa penelitian memang kalau berdasarkan penelitian memang ada jam-jamnya ya. Tapi memang itu tidak bisa signifikan pasti harus sekian ya itu enggak gitu aja. Dan jadi tetap kita lihat dari dampaknya ke si individu itu. Jadi misal dia walaupun dia sedang main gadget tapi durasinya nggak sampai 6 jam gitu ya, sampai 3 jam doang kayak itu, hanya cuma sampai 3 jam. Tapi begitu gadgetnya diambil, ngamuk lah si anak gitu, anak orang tuanya, jadi dia lebih ke emosi. Mungkin cuma disuruh aja untuk mungkin untuk belajar atau untuk mandi lah kayak gitu, dia jadi emosi sekali. Nah sebetulnya itu dia sudah mengarah ke sana, ke kecanduan kayak gitu. Jadi tergantung kayak gitu. Jadi nggak mesti harus 6 jam. Berarti batas waktunya relatif masing-masing orang. Kadang-kadang kan dia tidak 6 jam terpaku pada satu gadget gitu. Jadi diem tak 6 jam main itu kan kadang-kadang enggak gitu. Jadi dia putus-putus kadang-kadang. Jadi ada yang mungkin dia 5 menit dulu dia main, habis itu nanti dia ganti mainan, akan dia lagi diganti bikin YouTube tapi kan itu juga beda. Nah gitu. Berarti harus ada efek atau daya sosialnya itu ya. Ya, daya sosial ini yang nanti makanya dia bisa dikategorikan dari dalam gangguan mental. Terus siapa saja sih dok yang beresiko mengalami kecanduan gadget? Apakah ada kelompok umur tertentu atau pekerjaan tertentu yang membuat seseorang lebih rentan terkena kecanduan gadget? Kalau untuk komunitas tertentu mungkin lebih ke usia ya. Jadi usia itu memang sih usia anak-anak sama dewasa muda itu yang paling rentan ya. Jadi kalau anak-anak biasanya dia karena tidak ada pengawasan dari orang tua kayak itu. Sedangkan dewasa muda memang mereka kan sedang masa-masanya untuk mencari tahu, rasa ingin tahu juga tinggi kayak gitu. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan dia ada keinginan terus-menerus untuk mencari tahu, dan akhirnya bisa jadi lebih ke faktor resikonya lebih tinggi. Jadi terutama lebih ke anak, remaja dan dewasa muda ya. Dan memang yang itu yang paling sering menggunakan gadget ya, sudah usia mungkin dewasa ya sudah di atas 50 itu mungkin sudah lebih jarang ya, karena mungkin dari penglihatan juga mungkin sudah tidak tahan untuk melihat screen time yang lama. Oke dok, untuk sementara kita harus break dulu dok, ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di serial edukasi Cancer Education Channel. Kembali lagi di serial edukasi Cancer Education Channel. Kita masih membahas tentang kecanduan gadget bersama seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, Dr. Anastasia Feni SPKJ. Tadi kan kita sudah membahas mengenai definisi kecanduan gadget sama siapa aja sih dok yang beresiko mengalami kecanduan gadget. Ini kebetulan ada pertanyaan dok dari sosial media kita, dari
Facebook atas nama Niken Puspa. Ini beliau bertanya, dokter, saya tinggal sendiri di kos hingga pulang kerja kegiatan saya hanya bermain laptop dan HP. Terus terang hal ini membuat emosional saya menjadi labil, tetapi bila harus pergi bersosialisasi, saya pun kesulitan karena tidak nyaman. Saya harus bagaimana ya dok? Apakah yang saya alami ini efek psikologis karena gadget? Apakah ada alat ukur untuk mengukur tingkat stres seseorang? Jadi karena dia di kos, ditanyakan dia di kos sendirian, nggak ada teman ya? Nggak ada teman. Nah, jadi isinya cuma main gadget aja. Iya. Iya. Jadi apakah ya, apakah ini efek dari psikologis apa ya? Gadgetnya itu? Efek psikologis karena gadget. Sebetulnya kan kita itu ada pertanyaan lain tuh sebetulnya. Ya, jadi kita harus menanyakan dulu kenapa kok dia malas bersosialisasi. Katanya kan tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya seperti apa? Ayo, ya kan. Jadi kita harus cari tahu dulu itu ya. Mungkin apa dia di situ baru, jadi baru beradaptasi, atau mungkin karena lagi kondisi pandemi gini. Jadi dia social distancing, jadi dia nggak bisa sering ketemu sama temennya, ya kayak gitu. Jadi itu sebetulnya masih banyak pertanyaan lagi ya. Nah, kalau ditanya apakah ini efek dari gadgetnya, ya kalau dia jadi semakin menarik diri, jadi menarik diri dari pergaulan atau sosial, memang itu efek dari gadget. Jadi efek dari gadget ini karena kita kan individu ini kan dia sibuk dengan dunianya dia sendiri kan, kita bisa mengatakan kayak gitu. Nah, karena dia sibuk dengan dunia dia sendiri, dia lupa dengan dunia lain. Jadi dunia lain sini ada teman-temannya, keluarganya, mungkin lingkungan sosialnya. Nah, di situ dia lupa. Nah, setelah dia lupa di situ dia akan merasa kesepian, aku sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu ya penanganannya ya kurangi penggunaan gadget, silakan bersosialisasi, dieksplor. Jadi kita harus mulai dulu kenali diri kita sendiri. Apa sih sebetulnya yang kita suka? Jadi kadang-kadang kan orang sudah bermain gadget dia sampai lupa sebetulnya kesenangan itu apa gitu. Mungkin aku senang memasak, aku senang olahraga, mungkin jalan-jalan, atau mungkin aku cuma sekedar jalan-jalan terus nanti balik lagi ke kos kan juga bisa kayak. Jadi di situ jadi kita jangan langsung melihat oh ini kan apa efek dari gadget jadi aku sendiri nggak ada yang bisa aku lakukan kayak gitu. Jadi lebih baik dikurangi. Jadi misalnya gini, kalau umpamanya udah sampai kos janganlah langsung dipasang cas-casan HP misalnya kayak gitu. Jadi kalau baterainya sudah habis ya udah ditutup, silahkan lakukan kegiatan yang lain, bebas. Jadi kalau kegiatan itu bebas sebetulnya ya, nggak bisa lah kita memaksakan harus melakukan ini, kalau nggak suka kan juga tidak akan dilakukan. Itu sebabnya coba kenali diri sendiri dulu, cari apa yang jadi hobi dan kesenangannya, lakukan itu pokoknya kecuali gadget ya kan. Jadi sebaiknya untuk penanya ini cari kesenangan selain gadget ya. Iya, jadi dieksplor dulu apa gitu. Mungkin ada yang suka membaca kayak gitu kan, masih tetap boleh lah ya kalau kita ke toko buku untuk beli buku terus kita membaca kayak gitu. Atau kita suka masa yang ringan di kosan kan gitu, nggak apa-apa ya, itu nggak bagus kan. Oke. Kembali ke pertanyaan ya dok ya. Sebenarnya kenapa sih dok seseorang itu bisa mengalami kecanduan gadget? Nah, kenapa seseorang bisa mengalami kecanduan gadget itu karena dia mencari suatu efek kesenangan. Jadi dia mencari suatu kesenangan yang terus menerus gitu. Jadi itu tuh memang seperti itu. Jadi orang kalau dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia senangi, pasti akan ada perasaan happy banget, euforianya dapat. Nah, euforia yang terus menerus inilah yang akan nanti jadinya kecanduan dan toleransi. Nah, kalau sudah muncul toleransi, nanti dia akan muncul lah jadi efek-efek withdrawalnya. Jadi efek-efek kayak mungkin dia marah, emosi kalau dia bisa mengakses seperti itu tadi. Terus habis selesai itu muncul dan nanti baru efek-efek negatifnya. Nah, dia kan orang yang individu yang kecanduan tadi itu, kalau dia sudah muncul dari efek dari yang negatif itu dia akan nggak suka. Jadi kan dorongan
primitifnya kan muncul, selalu menghindari yang nggak suka, mencari lagi ya senang, jadi diulang lagi, muncul dia karena dia sudah muncul yang rasanya nggak suka, nggak enak, jadi mungkin badannya merasa lemas kalau nggak megang gadget kayak gitu. Terus dia akan pasti mencari gimana caranya supaya aku semangat lagi. Semangat laginya dia alihkan lagi dengan gadget lagi. Jadi mutar. Itu sebabnya dia. Jadi intinya adalah kenapa seseorang bisa sampai kecanduan, karena dia mencari kesenangannya yang berlebihan. Nah, kenapa kalau dia bisa sampai kesenangan berlebihan, biasanya berkaitan juga dengan gangguan mental. Oke. Gitu. Terus dengan kondisi seperti saat ini yang orang semakin banyak menggunakan gadget, apakah ini memiliki peran dalam meningkatnya orang yang mengalami kecanduan gadget tuh? Kondisi pandemi ya ada, pastilah ya, pasti ada ikut menyumbang, menyumbang tingkat kecanduan gadgetnya, ya kan, terutama pada anak-anak. Kan mungkin sebelumnya kalau orang yang bekerja mungkin dia sudah capek dengan pekerjaan ya, jadi untuk bermainnya mungkin bisa, mungkin dia agak berkurang juga, walaupun juga memang dia enggak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak sama remaja ini yang memang biasanya mungkin orang tuanya sudah membatasi, pulang sekolah hanya jam sekian dia boleh main gitu. Sekarang kan dari pagi dia sudah main kayak gitu ya. Ya, jadi itu sebetulnya kalau dibilang pandemi ini menambah peningkatan kecanduan gadget, iya sih kayak gitu. Pasti ada efek kesana. Pasti ada efek kesananya. Terus bagaimana sih dok kita bisa menyadari kalau misalnya kita sendiri atau orang di sekitar kita itu mengalami kecanduan gadget? Karena ya tidak bisa dipungkiri pasti itu cukup sering, cuma tidak disadari. Iya. Ya. Sebetulnya menyadarinya adalah ada nggak sih perubahan perilaku, sama ada nggak sih budaya tadi ya. Jadi perubahan perilaku di sini biasanya paling kelihatan adalah emosi. Jadi coba HP-nya ketinggalan aja lah kayak gitu, dia langsung panik nggak sih? Kayak jadi aduh aku nggak bawa HP nih, terus dia langsung bisa sendiri gitu loh. Padahal ya di kantor ya, di kantor juga masih ada telepon kok, kalau ada apa-apa masih bisa telepon ya kayak gitu. Jadi terus atau minta tolong teman kalau butuh sesuatu itu juga masih ada. Jadi kalau sudah sampai ada perubahan perilaku yang benar-benar dia jadi gelisah, emosi, nah sebenarnya dia sudah ada tanda-tanda arah-arah mau ke sana kayak gitu. Saya curiga saya sendiri kecanduan gadget. Langsung menilai diri sendiri. Iya. Terus sebenarnya apakah kecanduan gadget ini bisa berbahaya ya dok? Efeknya tadi kan dokter bilang ada efek fisik, ada efek psikis. Mungkin bisa jelaskan dok seperti apa efeknya? Kalau untuk efek fisiknya satu dari yang paling kelihatan adalah mata, ya kan? Jadi dari mata keting, mata lelah, terus penglihatannya juga menurun. Jadi dari otot-otot mata kan dia pasti akan pakai terus lah istilahnya kan. Dia ngelihat terus gadgetnya, sekitarnya itu kan. Nah itu satu jelas mata. Yang kedua adalah nyeri. Biasanya ada nyeri itu dari tangan, kan tangan posisinya mesti lebih banyak gini, dia kok jadi. Nah biasanya ada nyeri di tangan, nyeri di leher itu juga. Terus kelainan-kelainan lainnya yang di fisik itu biasanya dari gangguan metabolik. Orang suka main gadget, dia temennya adalah ngemil dan tidak bergerak. Dia cuma diem main, entah main komputer, entah main HP, entah main PS, nah kayak gitu. Nah dengan ngemil sama bergerak pun juga bisa obesitas dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebetulnya ada banyak sih ya kayak gitu. Terus yang selain itu mungkin dari psikisnya atau emosi. Terus penurunan fungsi kognitif kita mengatakannya, jadi dia jadi prestasi belajar juga menurun seperti itu. Terus selain itu gangguan tidur, gangguan tidur juga ya, gangguan tidurnya waktu tidurnya dia pasti akan berkurang seperti itu. Terus yang lainnya juga dia tadi kecanduan gadget itu kan menyebabkan kesepian, rasanya sepi, dan dia jadinya bisa mengarah ke depresi, terus cemas. Jadi kan
Kalau sampai nggak ada HP-nya, dia mulai ada kecemasan. Kalau HP dia sudah menyadari kok nggak ada orang-orang di sekitarku, gitu. Jadi aku sepi, nggak ada yang nemenin, kayak gitu. Dia sudah semakin dia bisa mengalami depresi juga. Oh, berarti sebenarnya kecanduan gadget itu memang merupakan suatu gangguan mental sendiri yang bisa menyebabkan gangguan mental lainnya. Ya, jadi dia memang berkaitan ya. Jadi dia bisa menyebabkan dia sendiri juga yang memakai gadgetnya bisa juga sebetulnya dia sebelum memakai gadget cari pelampiasan. Oh, jadi misalnya nih orangnya dasar basicnya dia sudah ada depresi. Depresi kan memang lebih cenderung memperhatikan diri ya. Jadi dia lebih banyak diam. Nah, terus biasanya dengan main HP, cari teman-temannya virtual. Jadi dia lebih senang berteman dengan sosial media seperti itu. Nah, jadi lama-lama semakin lah dia tidak mengenal dunia luarnya, dunia di lingkungan sekitarnya. Kayak gitu. Oh, berarti kecanduan gadget bukan hanya menyebabkan depresi dan cemas misalnya, tapi bisa juga ya, jadi dia disebabkan karena itu. Oke, Dok, sebentar kita mesti break lagi. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di Steril Edukasi Cancer Education Channel. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat semua aktivitasku menjadi terbatas. Padahal banyak sekali agenda yang mengharuskan aku untuk keluar rumah, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi untungnya nih, rumah sakit tempatku biasa berobat memiliki program khusus namanya Halo Rumah Sakit Onkologi Solo, yaitu layanan telemedicine yang memudahkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan dari rumah via online. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama kunjungi halaman website rsos.co.id. Setelah masuk pada halaman website, klik thumbnail Halo RS Onkologi Solo. Lalu lembar Google Form akan terbuka. Pada page pertama, scroll hingga bagian bawah, masukkan alamat email dan klik tombol next. Pada page kedua, pilih layanan konsultasi, kemudian klik tombol next. Setelah itu, kita akan masuk pada page ketiga. Baca dengan seksama alur layanan Halo RS Onkologi Solo, pahami dengan benar alurnya, lalu klik kolom ya. Setelah memahami dengan baik dan klik tombol next. Pada page keempat, isi semua identitas pasien secara lengkap, mulai dari apakah pernah berobat ke rumah sakit, pilihan poliklinik yang dituju, nama, tempat, dan tanggal lahir hingga dokter yang dipilih. Untuk rencana tanggal konsultasi dapat dilihat pada jadwal yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengupload data diri seperti KTP atau boleh juga menggunakan SIM. Klik tombol next, selanjutnya kita akan masuk pada page 5. Klik tombol persetujuan umum atau general consent, lalu submit. Rumah Sakit Onkologi Solo akan mengkonfirmasi terkait pendaftaran Anda untuk selanjutnya melakukan konsultasi telemedicine. Jadi Ibu, ini datanya sudah lengkap, sudah kami catat di medical record. Nanti resepnya kami kirim ke AMPI. Demikian Ibu, selamat pagi. Cara yang cukup simpel untuk kita yang saat ini tidak bisa keluar rumah atau tidak memiliki waktu untuk datang ke rumah sakit. Dengan layanan Halo RS Onkologi Solo, saya jadi lebih mudah mendapatkan pelayanan medis. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Hospitable, easier, better. Halo sahabat, kembali lagi di Serial Edukasi Cancer Education Channel. Masih bersama Dr. Anastasia Fendi SPKJ dan masih membahas mengenai kecanduan gadget. Oke Dok, ini sekarang ada pertanyaan lagi dari pemirsa dari Instagram sama YouTube. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi saya simpulkan jadi satu aja Dok karena mirip pertanyaannya. Ini dari Instagram @tania_z dan dari YouTube @maulidarahmi. Intinya beliau-beliau ini punya anak yang sekarang sekolahnya daring atau online Dok. Tetapi
setelah selesai sekolah, selesai pembelajaran online, anaknya tetap bermain HP. Yang harus dilakukan sebagai orang tua seperti apa ya dok? Karena setelah orang tuanya sudah berusaha mengalihkan perhatian anaknya dari gadget, anaknya ngamuk karena gadgetnya diambil oleh orang tuanya. Yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua bagaimana ya dok? Ya, yang sebaiknya dilakukan orang tua tuh satu, orang tuanya harus disiplin. Ya, disiplin, bapak sama ibu ini disiplin. Jadi jangan bapaknya iya, ibunya enggak, apa sebaliknya kayak itu. Jadi satu, dia harus disiplin. Yang kedua, stimulasi lingkungan. Jadi lingkungannya pun juga harus mendukung si anak untuk tidak bermain gadget. Jangan anaknya nggak disuruh main gadget, tapi bapak sama ibunya main gadget. Ya kan? Jadi ya anaknya pengen ya usaha kayak gitu kan. Dia pasti juga ada rasa ingin gitu lah. Kok papa mamaku boleh, aku nggak boleh. Nah itu pasti kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang butuh, mungkin orang tuanya kerja ya, itu dia jangan mendekati si anak pada saat buka HP-nya kayak gitu. Jadi jangan dan orang tua harus disiplin untuk tidak memberikan. Jangan jadikan gadget itu kayak reward. Kalau kamu bisa ini, nanti tak kasih waktu sejam. Karena itu bukan mendidik kayak gitu. Jadi ribetnya bukan seperti itu. Jadi dia memang harus orang tuanya yang benar-benar tegas lah ya. Istilahnya kan kita mengatakannya lebih ke tegas. Jadi jangan kalau dibilang enggak main HP, dibatasin habis selesai daring, mungkin masih ada PR atau apa, ya wes dikerjakan. Habis selesai itu ya udah HP ditutup, kuotanya dimatiin aja kalau perlu. Ya wifi-nya itu. Lalu carikan kegiatan yang menarik bagi si anak. Kayak gitu, mungkin anaknya sukanya apa? Kayak gitu. Jadi ya dia juga ada ketertarikan untuk melakukan itu. Kayak gitu. Jadi HP-nya juga lebih baik disimpan, jangan cuma ditaruh aja. Anak sekarang kan bisa buka sendiri kayak gitu. Jadi dan itu tadi yang penting adalah kadang-kadang orang tua lupa. Gitu, lupanya adalah anaknya nggak boleh tapi si orang tua pakai. Yang ngintip lah pasti. Dia ngeliat, dia pingin ngamuk lah iya kayak gitu. Kalau ngamuk sampai mata membanting, biasanya kalau anak-anak suka membanting barang kayak gitu. Orang tuanya sebisa mungkin tidak ikut tersulut emosi. Ya, jadi didiamkan dulu aja sampai anaknya selesai dan capek. Oh malah sampai capek sendiri. Pasti dia akan ada fase dia akan diam. Badan dia diajak omong pelan-pelan. Gitu. Anak itu kan juga makhluk hidup yang bisa diajak omong. Kayak gitu. Oke dok, ini kita sekarang masuk ke pertanyaan lagi ya dok. Sebenarnya apakah ada perbedaan sih dok efek kecanduan gadget pada anak sama pada orang dewasa? Misal kalau pada anak itu kan tadi dokter bilang bisa menyebabkan sampai tantrum seperti itu ya dok. Apakah itu juga bisa terjadi di orang dewasa atau bagaimana? Ya kalau untuk perbedaannya sih, kalau perbedaan signifikan sih nggak ada ya. Jadi memang mirip lah mereka. Jadi kalau dewasa mungkin tantrumnya ya nggak mungkin sampai guling-guling, tapi dia membanting batang, melempar seperti itu. Jadi tantrumnya kan beda, cuma beda beda bentuknya aja, tapi sebetulnya sama gitu. Jadi lebih ke sama sih menurut saya. Jadi yang dewasa maupun yang anak-anak gitu. Mungkin kalau anak-anak karena dia cara pelampiasan dan pengungkapannya aja sih yang mungkin masih agak sulit ya. Itu sedangkan orang tua pada dewasa itu kan dia lebih sudah bisa melampiaskan keinginannya seperti apa. Jadi bisa lebih berat sih memang kalau yang dewasa. Oh justru lebih berat pada bisa lebih berat ya. Jadi dia lebih ke untuk pemuasan rasa, untuk memuaskan emosinya itu bisa yang macam-macam. Jadi mungkin dia bisa lebih ke menyakiti dirinya atau tindakan impulsif keluar itu yang membanting barang. Terus ini kan tadi setelah saya sekiranya ada banyak pertanyaan tentang anak ya dok, gadget pada anak. Sebenarnya kapan dan bagaimana sih dok cara yang paling baik untuk mengenalkan gadget pada seorang anak? Ya, anak-anak itu mulai usia 2 tahun, 0 sampai 2 tahun diharapkan sama sekali tidak memakai gadget, ya kan? Jadi sama sekali. Jadi
selama ini kan selalu kalau nggak bisa makan diliatin, sampai dibilang anaknya kayak gitu. Nah itu cara yang salah gitu. Karena dia akan melihat dia bukan suka sama makanannya, tapi dia suka sama gambar yang ada di YouTube itu tadi kayak gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi 0 ke 2 tahun clear tanpa gadget. Tanpa gadget di sini bukan hanya HP, tapi TV. Oh, TV juga termasuk. TV juga termasuk ya. Jadi TV kenapa kok nggak boleh kan gitu? Karena itu kan sebetulnya komunikasi satu arah. Kita ngeliat TV, kita ngeliat gadget, itu komunikasi satu arah, kan nggak bisa diajak omong. Sedangkan si anak-anak dari usia 0 sampai 2 tahun kita butuh tumbuh kembang dia yang bagus. Gitu. Gimana dia mau komunikasi sama orang kalau tidak kita latih? Tapi dia hanya ngeliatin di HP. Ya, di situ. Jadi kita harus benar-benar lebih banyak ke komunikasi sama orang yang di sekitarnya. Jadi gadgetnya sama sekali nol. Gitu. Terus kalau sudah di atas usia itu, kalau memang mau dikenalkan, jadi bukan langsung dikasih, tapi dikenalkan orang tuanya di sampingnya, atau pengasuhnya, atau siapa aja, gitu yang bisa mengawasi. Jadi dia hanya dikasih tunjuk. Jadi yang megang adalah orang tuanya. Yang dipegang dulu, anaknya dikasih tunjuk. Ini mungkin dia video. Jadi ini ada gambar kereta, ini ada gambar ini, video ini, kayak gitu. Coba nyanyi sama enggak, cara narinya biar sama. Nah, jadi kayak gitu. Jadi orang tua yang memegang kendali. Jadi bukan si anak. Semakin dia nanti semakin tambah umurnya, baru dia dikasih, tapi diawasi jamnya. Jadi hanya boleh pada saat ini jam, tapi jam makan jangan. Makan tetap tidak boleh diganggu dengan gadget ya, Dok? Makan tidak boleh diganggu. Jadi makan benar-benar harus makan. Kayak gitu. Jadi jangan, jadi kasih dia pada saat dia benar-benar yang memang waktu-waktu yang santai. Ya santai kayak gitu. Jadi dan orang lain belum juga ada di sebelahnya. Jadi biar dia tidak melihat-lihat yang memang boleh. Jadi memang dipilihkan aja dulu. Dan dia boleh tak pegang. Kan biasa anak-anak suka geser kayak gitu kan. Nah ya biarkan dia geser, tapi tetap kita harus mengawasi. Dan jamnya tidak boleh langsung dikasihkan dilepas. Itu sebetulnya yang menyebabkan dia bisa kecanduan. Tapi sebenarnya di umur berapa sih, Dok, seorang anak itu boleh mulai dilepas menggunakan gadget sendiri? Nah ini kalau pas umurnya ya sebenarnya nggak ada ya gitu ya, karena memang baiknya si anak itu tidak memakai gadget kayak gitu kan. Dan apalagi sekarang sekolahnya udah kayak gini, semakin apa tidak sesuai teori lah istilahnya kan kayak gitu. Jadi ya kita lebih ke pengawasannya aja sih. Gitu. Jadi bolehlah dia dikasih, tapi ya kalau masih SD SMP baiknya sih enggak ya kayak gitu. Jadi SD SMP itu kan benar-benar masih yang butuh pendampingan dari orang tua. Bukan berarti anak SMA tidak ya. Anak SMA kan dia sudah menuju memasuki tahap dia udah mau di masa muda, ya kan baik. Dan harapannya dari sisi emosi, dari sisi psikisnya dia sudah lebih bisa bertanggung jawab. Sedangkan anak-anak SMP ke bawah dia pasti kan masih belum bisa emosi, belum dewasa, dia belum bisa bertanggung jawab, mengendalikannya masih susah. Itu kan tadi idealnya ya, Dok, ya, usia 0 sampai 2 tahun sama sekali tidak pakai gadget, 2 tahun ke atas bisa pakai tapi dalam pengawasan gitu kan, Dok. Tapi kan dalam kondisi sekarang ini seperti yang dokter bilang tadi, anak misalnya nggak mau makan dikasih YouTube sambil dibilang gitu ya, Dok. Itu kan banyak yang sudah terlanjur ya, Dok, jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah terlanjur, itu apa langkah-langkah yang mesti dilakukan orang tua, Dok? Mulai dikurangi. Jadi durasinya. Jadi kalau pemain dulu biasanya kalau makan anaknya dikasih, dan sekarang mungkin anaknya nggak dikasih tontonan yang di YouTube. Pemain dulu dia di YouTube itu melihat lagu-lagu, mendengar lagu-lagu, ya sekarang orang tuanya yang nyanyi. Kayak gitu. Jadi atau mungkin kalau di situ dia melihat ada mainan favoritnya, videonya favoritnya, dikasih aja mainan favoritnya apa di makanannya mungkin yang lebih dibikin yang variasi. Jadi bikin anak supaya dia mau makan. Kalau memang melihat gadgetnya itu pada saat makan. Kalau umpamanya pas pada saat
selain saat makan ya lakukan aktivitas fisik gitu. Jadi aktivitas fisiknya bebas apa aja kayak gitu. Yang anak-anak suka sepedaan, dia suka mungkin kalau yang cewek suka masak-masakan, yang monggo nggak apa-apa kayak gitu. Jadi jangan dibiasakan apa-apa kayak HP. Tadi ribet itu bukan HP kayak gitu ya, ribetnya itu bukan HP. Jadi kita bisa mencarikan ribet yang lain yang lebih bermanfaat. Berarti intinya harus orang tuanya harus bisa mengalihkan Ya, perhatian kalau anaknya ya, anak kan memang lebih masih bergantung sama orang tua ya. Jadi kita memang tetap harus cari support dari orang tuanya gitu. Beda kalau yang udah dewasa dia masih bisa kita kelola sendiri lah tanpa melibatkan orang tua. Oke, itu kan tadi kalau anak-anak ya Dok ya. Kalau misal mulai remaja, dewasa gitu, bisa nggak sih Dok seseorang yang sudah terlanjur kecanduan gadget ini mengatasi secara mandiri? Kalau mengatasi secara mandiri, kalau selama tarafnya masih ringan masih bisa, tapi melibatkan orang sekitar. Orang sekitar mungkin orang tua, terus sahabat, teman, kayak gitu. Jadi untuk selalu mengingatkan, jadi harus diingetin, jamnya sudah habis main HP, udah diingetin, yang kayak gitu. Jadi lebih ke stimulasi lingkungan lah ya, kayak gitu. Tapi kalau umpamanya sudah sampai yang berat, ya penanganannya sudah beda. Kita bisa ada obat-obatan juga. Ada obat-obatan ini untuk mengendalikan keinginannya. Nah, jadi bekerjanya dia di otak untuk mengendalikan keinginan dia untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Jadi kalau untuk secara mandiri tetap harus ada support lingkungan juga ya Dok? Ya, support lingkungan itu besar kayak gitu. Karena kalau misalnya cuma mau usaha sendiri aja juga mungkin Ya, sulit membatasi untuk awal-awal. mungkin si individu dia sudah nggak pakai HP, terus datanglah orang sebelahnya nunjukin ada video lucu loh, dia lihat lagi dong kayak gitu. Jadi terus dia ada keinginan lagi kan, gitu kan, kasihan juga gitu kan. Jadi lingkungannya pun juga harus sesuai ya Dok ya. Terus tadi kan dokter bilang itu yang masih ringan ya Dok ya. Terus seperti apa sih Dok kecanduan gadget yang membuat seseorang harus berkonsultasi dengan mungkin psikolog atau psikiater, itu kriterianya bagaimana? Kriterianya yang jelas yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya, sesuai DSM-4, ada perilaku yang berulang, ada withdrawal, ada toleransi, dan ada efek yang merugikan. Nah, yang terlihat adalah biasanya datang ke psikiater atau ke psikolog kalau sudah muncul si efek yang merugikan ini. Nah, efek yang merugikan ini bisa dari tadi fisik maupun psikis. Ya, yang paling kelihatan adalah di psikisnya biasanya. Psikisnya itu emosinya dia nanti biasanya lebih enggak stabil dan ada penurunan. Dari penurunan kualitas hidup. Penurunan kualitas hidup ini mungkin kalau di sekolah, anak sekolah prestasi belajar menurun. Kalau di tempat kerja dia sering kena tegur, kerjaan tidak beres, sudah tidak sesuai deadline, kayak gitu. Jadi sudah ada handaya kan. Nah, kalau sudah ada handaya ya berarti sudah masuk ke ranahnya bagian pengobatan ini, gitu. Entah dia nanti setelah dievaluasi membutuhkan terapi obat atau membutuhkan kayak psikoterapi atau konseling. Ada kok sebetulnya kuesioner, jadi kuesioner kayak internet addiction scale, terus smartphone. Jadi memang sudah ada kriteria tertentu. Nanti ini masuk yang mana, seberapa besar. Dok, ini kita harus break iklan dulu yang terakhir ini Dok. Setelah ini kita akan kembali lagi di serial edukasi Cancer Education Channel. Jangan kemana-mana.
Edukasi Cancer Education Channel. Masih bersama Dr. Anastasia Feni SPKJ, dan kita sudah sampai di sesi terakhir membahas tentang kecanduan gadget. Ini balik lagi ada pertanyaan lagi Dok dari sosial media. Mungkin sebenarnya udah beberapa tersinggung sedikit-sedikit tadi di tanya jawab kita, tapi ini mungkin bisa diulang lagi ya Dok ya. Yang pertama dari @ramlan77 di Instagram menanyakan apakah kecanduan gadget bisa menyebabkan anak menjadi antisosial. Antisosial ini yang dimaksud seperti apa dan bagaimana Dok? Pertanyaannya. Ya, menyebabkan antisosial. Namanya antisosial biasanya dia sudah tidak ada hubungan dengan dunia sekitarnya satu. Yang kedua, ada pola tindakan-tindakan impulsif dan tindakan-tindakan yang merugikan. Ya. Impulsif dan merugikan ini macam-macam. Kalau untuk anak bisa bolos sekolah kayak gitu, hanya untuk mungkin dia main game, itu. Terus atau dia marah-marah, kapasitas menurun dan lebih ke membantah. Jadi kalau anak-anak lebihnya antisosialnya dia lebih ke membantah, terus dia lebih ke emosinya. Jadi dia merasa orang-orang di sekitarnya yang melarang dia untuk bermain gadget itu mengganggunya kan. Jadi dia lebih ke emosi. Jadi memang kalau dibilang apa menyebabkan antisosial ya memang bisa sih. Itu kan memang efeknya. Dan memang anak-anak seperti itu dia nanti efeknya lebih kelihatan. Itu kalau misalnya pada anak sudah mengalami seperti itu, kemudian dari keluarga atau dari orang tua tidak melakukan intervensi apa-apa, apakah perilaku seperti itu bisa berlanjut sampai dewasa Dok? Bisa. Jadi kan itu sudah terbentuk. Jadi dewasa itu kan anak yang sudah terbentuk seperti itu dia akan terus menerus sampai di masa dewasanya. Kalau sudah antisosial yang di masa yang dewasa sudah berbeda lagi nanti tingkat kenakalannya, istilahnya kan kayak gitu ya. Kalau yang ini kan makanya masih anak-anak masih yang bandel, nggak mau nurut, terus membantah yang kayak gitu. Kalau sudah dewasa dia pasti sudah ada keinginan untuk lebihnya sudah bukan dia pengen HP lagi, mungkin dia sudah mencari sesuatu yang lain di HP itu apa kayak gitu yang dia cari, yang dia suka, bisa sampai mengarah ke pornografi yang paling ngehits lah istilahnya. Kalau yang di dewasa muda itu memang ke arahnya pornografi, game online kayak gitu. Apakah seperti itu bisa menyebabkan kecenderungan ke arah kriminalitas juga ya Dok? Bisa juga bisa gitu. Jadi itu kan sebetulnya apa ya, kayak tingkatan ya. Jadi dari kecanduan gadget, kecanduan yang perilaku maupun zat itu kan mirip kayak gitu. Jadi ada lingkungannya pun biasanya sama, hampir lah mirip lah sama kayak gitu. Nah kalau dibilang meningkatkan kriminalitas ya tadi itu ya pasti gitu. Kalau dia menginginkan suatu software yang baru tapi dia nggak ada uang, apa yang dia lakukan? Kan kayak gitu. Jadi ya pasti akan mencari entah dengan cara yang baik entah dengan cara yang buruk. Nah seperti itu. Jadi memang kalau dibilang ada kaitannya ya pasti ada kaitannya. Berarti anak-anak yang saat ini sudah mengalami kecanduan gadget itu sebaiknya diintervensi oleh orang tua ya Dok ya? Orang tuanya dulu coba untuk mengintervensi. Oke Dok, ini karena sudah di sesi terakhir saya izin menyimpulkan ya Dok ya tanya jawab kita pada hari ini. Yang pertama, kecanduan gadget itu termasuk gangguan mental yang bisa menyebabkan gangguan mental lain ataupun disebabkan karena gangguan mental sebelumnya. Yang kedua, semua orang itu bisa mengalami kecanduan gadget, tetapi memang ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan, yaitu biasanya pada usia anak, remaja, dan dewasa muda. Lalu kecanduan gadget ini bisa menyebabkan berbagai macam efek baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Psikis salah satunya bisa mengalami gangguan mental tadi ya Dok ya. Terus kalau misal masih dalam taraf yang cenderung ringan, ini sebenarnya kecanduan mental bisa ditangani secara mandiri asal support lingkungan mendukung dengan cara saling mengingatkan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah
sampai mengalami hendaya sosial atau misal mengalami penurunan kualitas hidup dan lain sebagainya, itu disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater karena kemungkinan membutuhkan pendekatan terapi yang berbeda, nggak bisa cuma saling mengingatkan gitu ya dok ya. Mungkin bisa dengan obat maupun dengan psikoterapi. Oke dok, satu pertanyaan terakhir nih dok. Menurut dokter bagaimana cara kita sebaiknya menyikapi sosial media dan penggunaan gadget yang meningkat terutama di masa pandemi ini? Jadi gimana tips and triknya gitu dok? Tips and triknya ya, menggunakan sosial media ya, kita gunakan sosial media dengan cara yang bijak. Tujuannya adalah untuk sesuatu yang positif kayak itu. Jadi tidak semuanya diungkapkan di sosial media. Ya itu dulu. Jadi kan sekarang kan memang sih kita sedang social distancing, nggak bisa ketemu sama teman, nggak bisa curhat, tapi bukan berarti kita curhat di sosial media. Seperti itu ya. Jadi lebih ke gunakan saja sosial media itu untuk sesuatu yang bijak, mungkin ya edukasi kayak gini kan, kita edukasi dengan menggunakan sosial media itu juga masih bisa bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah untuk urusan pribadi sudah tidak, terus batasi juga. Kita harus tahu apa yang bisa kita upload di sosial media dan apa yang tidak bisa kita upload di sosial media. Gitu. Dan untuk anak-anak sama remaja, mungkin orang tuanya juga ikut memfollow atau mengikuti sosial media si anak supaya bisa mengawasi ya. Iya, jadi orang tuanya nggak perlu lah komen-komen mungkin ya. Nanti anaknya malu gitu di komen sama bapak sama ibunya. Itu tapi orang tuanya kan tahu anak ini sudah paham belum sih menggunakan sosial media yang baik. Oh gitu. Oke dok, terima kasih banyak ya dok sudah bersedia hadir dan berbagi informasi bersama kita mengenai kecanduan gadget. Semoga ilmu yang baru ini bisa bermanfaat buat kita semua ya dok ya. Amin, terima kasih. Untuk sahabat semua yang sudah mengirimkan pertanyaan atau misal baru kepikiran pertanyaan baru, itu bisa tetap memberikan pertanyaannya ke sosial media kita. Nanti kita akan membahas di sesi khusus tanya jawab. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton serial edukasi Cancer Education Channel ini selama 1 jam ke belakang. Saya Dr. Sheila selaku moderator dan mewakili seluruh staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu di serial edukasi Cancer Education Channel selanjutnya. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik dampak psikis kecanduan gadget. Semoga memberikan manfaat dan membuat kita sadar akan pentingnya melakukan pencegahan. Karena gaya hidup yang sehat, langkah awal untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.